Itu kan ada proses-proses pembelajaran demokrasi yang dilakukan di madrasah. Seperti mungkin seperti yang kita dulu ada pemilihan OSIS dan sebagainya. Di era digital ini Pak, kan perbedaan pilihan atau argumen sering kali memicu konflik digital di medsos, kayak komen-komen itu kan, bahkan di kalangan pelajar itu kan juga ada ya Pak ya. Betul. Kita teman-teman di madrasah memang ya terutama sejak kepemimpinan Profesor Dr. Nazaruddin Umar itu memang kan kemudian memunculkan namanya kurikulum berbasis cinta itu. Yang kita melihat bahwa ada 5 poin penting kan di situ yang dimunculkan dan itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini, semoga teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali saya Agustiningsih kembali hadir menyapa teman pemilih dalam podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas soal demokrasi, opini segar dan cerita seru seputar dunia kepemiluan. Dan hari ini teman pemilih senang sekali telah hadir di tengah-tengah podcast kita narasumber Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kediri. Dan beliau mempunyai pengalaman riwayat jabatan sebagai penyelenggara Syariah Kemenak Kota Batu, Kasih PHU Kemenak Kota Batu, Kasubag TU Kemenak Kota Batu, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kediri. Dan langsung aja ya teman pemilih, kita mulai obrolan santai kita dengan beliaunya, Bapak Haji Ahmad Faiz, SAG MHI. Siap Pak Neng. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, insya Allah sehat sudah sampai ke sini. Alhamdulillah. Bapak, sebelum kita mulai obrolan kita, obrolan seru kita hari ini ya Pak, mungkin bisa menyapa teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih semuanya. Saya Ahmad Faiz, SAG MHI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang saat ini mendapatkan tugas untuk berkiprah secara kedinasan di wilayah Kabupaten Kediri. Dan insya Allah wilayah Kediri luar biasa dan mudah-mudahan kita terus bisa membangun sinergi kita dalam rangka untuk terus memberikan hal baik kepada masyarakat kita. Siap, amin. Terus Pak, ini tadi kan saya baca CV-nya jenengan ini tadi riwayat bekerjanya di Kota Batu Pak. Iya betul. Asli Batu apa asli Kediri? Oh asli Batu Pak. Kebetulan sejak awal memang ada di Kota Batu sampai terakhir kita geser ke Kabupaten Kediri ini di November 2022. Jadi sudah 3,5 tahun lah kurang lebih gitu. Oh di Kediri ya, oke Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak ke teman pemilih. Kalau sedang senggang, tidak sedang bekerja itu kesibukannya apa sih Pak di luar kantor Pak? Teman pemilih yang berbahagia tentu kita perlu untuk terus membangun sinergi kita dengan lingkup sekitar kita, terutama yang terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di Kementerian Agama dalam konteks untuk membangun di bidang keagamaan. Jadi termasuk di dalamnya di bidang pendidikan, pondok pesantren, kalau dulu ada haji sekarang sudah beralih ke Kementerian Haji, terus ada masalah keagamaan yang lain terkait dengan zakat, wakaf, dan bahkan mungkin lintas agama. Jadi kita di Kementerian Agama itu juga memiliki pejabat yang secara khusus menangani keagamaan terkait agama Kristen, agama Katolik, Hindu, dan yang lainnya. Jadi kita memang secara khusus mempunyai tusi untuk menjadikan dan mendekatkan agama itu kepada pemeluknya.
Oh, Jadi memang termasuk yang menjadi misi besar kita itu menjadikan masyarakat itu semakin dekat dengan agamanya. oh gitu. Jadi untuk melakukan dan berkiprah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang kita percaya dan yakin bahwa semuanya akan mengandung nilai-nilai kebaikan yang ingin terus dikembangkan di masyarakat. Betul. Iya. Berarti bukan hanya satu agama ya Pak Betul. ya? Semua Semua agama. Kebetulan kalau kita di wilayah Kediri ini kan hanya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu yang besar. Iya. Untuk yang lainnya mungkin menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Memang di beberapa tempat itu ada yang Hindunya mungkin minim tetapi Budanya agak banyak dan sebagainya. Jadi kita menyesuaikan. Tetapi kebetulan untuk wilayah Kediri ini Muslim, Kristiani, baik itu Kristen maupun Katolik dan juga Hindu itu luar biasa. Dan insya Allah selama ini kita melihat bahwa sinergi dan pola hubungan komunikasi antar semua lintas agama itu luar biasa bagus. Dan ini merupakan potensi baik yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri untuk kita manfaatkan dalam rangka untuk terus menyebarkan kebaikan-kebaikan di Kabupaten Kediri. Kita kira begitu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Makanya Kediri aman gitu ya Pak. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya Pak ya. Terus terkait masa lalu nih Pak ya. Waktu Bapak masih pelajar atau santri dulu nih Pak. Bapak ini tipe siswa yang seperti apa sih? Apakah yang aktif di organisasi? Ini harus buka kartu berarti ya. Iya, betul. Atau yang rajin di pojok kelas atau justru yang agak usil nih Pak? Enggak, ya kita biasa-biasa aja. Selaku siswa, ya tentu kita melaksanakan tugas-tugas bagaimana mestinya. Artinya, terkadang ada ya namanya siswa, ada sisi-sisi dapleknya itu juga kadang muncul kan gitu. Tapi prinsip kita masih terus mengikuti sesuai dengan ketentuan dari madrasah, dari sekolah. Ya, itu tentu tidak lepas dari lingkup kita karena yang saat itu berada di sekitar pondok pesantren kan gitu. Jadi insya Allah itu juga mempunyai efek yang cukup besar dalam proses pengembangan jati diri kita dan proses untuk membentuk karakter secara umum. Jadi ketika anak-anak itu berada pada milieu yang baik, insya Allah yang terbangun itu adalah karakter yang baik. Insya Allah seperti itu. Dan kita ya biasa-biasa aja seperti umumnya teman-teman kira-kira begitu. Jadi tidak ada yang terlalu menonjol, enggak. Biasa-biasa aja. Nah ini Pak, sebagai kepala Kemenak Kediri, jadwalnya kan pasti padat sekali Pak. Iya. Mungkin ada kuliner khas Kediri nih, Pak, yang jadi favorit. Iya. Kalau Kediri itu kan umumnya ya pecel itu ya, pecel tumpang itu. Dan itu kebetulan saya termasuk tipologi yang tidak terlalu rewel lah dengan masalah-masalah makanan. Jadi kita mungkin lebih fleksibel. Tapi insya Allah Kediri dengan khas pecelnya itu juga menjadi hal yang cukup menjadikan kita ya sangat kerasan lah kira-kira di Kediri gitu. Kuliner di Batu sama Kediri itu sama aja ya Pak ya? Kurang lebihnya sama. Cuman hanya saja memang kalau di tempat kita itu lebih variatif karena memang tempat wisata. Jadi karena banyaknya tempat wisata itu akhirnya dari masyarakat itu juga berimprovisasi untuk membuat suatu produk-produk yang mungkin bisa lebih bervariasi gitu. Tapi prinsipnya sama dalam rangka untuk memanjakan pengunjung kan gitu. Tapi Kediri pun hari ini saat ini luar biasa juga, wisatanya juga mulai bergeliat dan ini juga mudah-mudahan nanti juga disambut dengan inovasi-inovasi dari masyarakat dengan banyak tumbuh berkembangnya UMKM yang saat ini insya Allah sudah sangat luar biasa. Apalagi sekarang ada Bandara Doho ya Pak. Nah iya itu menjadi sesuatu yang luar biasa itu. Dengan adanya bandara tentu nanti pengunjung, pendatang akan jauh lebih besar dan akan lebih heterogen. Heterogen ya Pak ya. Oke nih Pak. Terus masuk ke tema kita hari ini ya Pak ya, yaitu pelajar dan demokrasi. Nah, di bawah naungan Kemenak Kediri kan ada banyak madrasah aliyah ya Pak, dan sekolah keagamaan baik negeri maupun swasta.
ada berapa sih Pak jumlahnya? Dan menurut Bapak, seberapa penting sih nilai-nilai demokrasi itu ditanamkan kepada siswa sejak bangku sekolah? Oke. Kalau di kita di lingkup Kementerian Agama itu karena pemilih pemilih nanti kisaran antara usia-usia madrasah aliyah. Kita di Kediri itu punya sekitar 50-an lebih madrasah aliyah, 53, 55 itu, 55 lah. Yang itu dengan total siswa kurang lebih 12.000 sekian. Jadi potensi potensi anak-anak kita yang ada di madrasah aliyah itu sekitar 12.000 sekian, yang tentu terkait dengan pembelajaran untuk demokrasi ya seperti halnya sekolah atau madrasah lain, tentu kan ada proses-proses pembelajaran demokrasi yang dilakukan di madrasah. Seperti mungkin seperti yang kita dulu ada pemilihan OSIS dan sebagainya. Artinya melalui proses itu kan itu bentuk nyata proses pembelajaran demokrasi yang ada di madrasah. Nanti bagaimana ketika harus ada komunikasi untuk persiapan itu, terus ketika nanti sudah mau berkonsultasi itu harus ada komunikasi yang lebih intens, ada pemilihan, ada pendekatan dan sebagainya. Itu hal-hal politik yang memang sudah dipelajari sesungguhnya oleh anak-anak. Cuman memang itu harus kita dampingi, kita kawal agar anak-anak nanti mempunyai kekuatan dalam konsep ketika mereka akan menentukan memilih seorang pimpinan. Dan itu sangat penting karena kita hari ini mungkin harus betul-betul mengedukasi anak-anak kita agar mereka betul-betul siap ketika nanti mereka harus memilih pimpinan mereka, karena mereka memang sudah waktunya yang pertama karena sudah usia 17 ya. 17 itu artinya mereka diberikan hak untuk memilih, dan pada saat itu mereka harus betul-betul memanfaatkan hak-haknya itu secara maksimal. Tentu sesuai dengan konstitusi kan gitu. Tentu sesuai dengan konstitusi. Maka ini harus kita berikan edukasi kepada anak-anak kita. Di samping itu nanti secara menyeluruh itu akan sangat berkaitan dengan proses dan pola pembelajaran yang ada di madrasah itu sendiri. Gitu ya Pak ya. Terus ini Pak, kan banyak anak muda sekarang yang menganggap demokrasi itu cuma soal pemilu atau politik ini Pak ya. Nah, itu bagaimana nih Pak Kemenak mendefinisikan demokrasi dalam konteks kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah atau madrasah? Ya, kita sesungguhnya ketika berada di komunitas kita itu secara nggak langsung memang menjadi orang yang harus melakukan kegiatan yang sifatnya politis kan gitu. Kalau kita melihat dalam konteks bahasa itu politik itu dalam arti siasah. Siasah itu kalau bahasa Jawa kita itu ya siasat itu. Bagaimana kita bisa mempersiapkan hal-hal yang mungkin terkait dengan apa yang menjadi pokok bahasan kita. Nah, terkait dengan itu demokrasi juga tentu kita mencoba untuk memberikan penguatan-penguatan kepada anak-anak bahwa masyarakat kita ini di Indonesia ini sangat heterogen. Yang itu artinya banyak potensi-potensi yang mungkin nanti akan bersinggungan satu dengan yang lain. Maka di sini bagaimana kemudian kita mempersatukan itu sehingga itu tidak lagi menjadi permasalahan, tidak menjadi persoalan. Maka kita di Kementerian Agama itu punya program prioritas namanya penguatan moderasi beragama. Yang di situ ada 4 hal. Paling tidak ada poin intinya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, toleransi, anti kekerasan, dan adaptif terhadap budaya lokal. Dari keempat hal inilah yang mungkin terus kita munculkan, kita terjemahkan dalam bentuk pola pembelajaran kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa dengan hal-hal yang berbeda itu. Jadi nanti di sana ada toleransi, tidak memaksakan kehendak, anti kekerasan itu. Terus kemudian adaptif, artinya adaptif terhadap budaya lokal itu bisa menerima dan menyesuaikan. Karena kita seperti wilayah Kabupaten Kediri ini kan
ya kulturnya juga sangat luar biasa kan gitu. Karena memang kita kalau melihat sejarah itu kan dulu juga berasal dari kerajaan besar kan gitu, Betul, yang tentu betul. di dalamnya banyak kebudayaan-kebudayaan lokal yang itu mungkin berbeda satu dengan yang lain. Maka kita selaku warga Kabupaten Kediri harus pandai-pandai beradaptasi, menyesuaikan itu, sehingga itu nanti akan menyatu dengan diri kita, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak kemudian harus menjadi permasalahan, tetapi bisa kita sinergikan, bisa kita jalankan secara bersama-sama menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang hari ini juga kita lihat sangat luar biasa, walaupun mungkin ada hal-hal lain yang mungkin berbeda dengan itu kan gitu. Betul sekali Pak. Terkait 4 hal itu tadi Pak ya, di era digital ini Pak. Kan perbedaan pilihan atau argumen seringkali memicu konflik digital di medsos. Kayak komen-komen itu kan. Bahkan di kalangan pelajar itu kan juga ada ya Pak ya. Betul. Terus bagaimana nih Pak, Kemenak Kediri mengajarkan konsep moderasi beragama agar pelajar bisa tetap demokratis tanpa harus saling bermusuhan. Makanya itu tadi kita sampaikan di madrasah-madrasah, terutama karena konteksnya dengan usia-usia teman-teman pemilih gitu ya. Maka ini di madrasah-madrasah aliyah itu kita coba untuk membuat suatu agenda-agenda yang itu nanti betul-betul bisa mempunyai efek yang kuat terhadap penguatan karakter anak-anak kita. Gitu ya Pak ya. Dalam arti anak-anak nanti terbiasa dengan hal-hal yang berbeda. Mereka mudah bertoleransi. Mereka juga tidak mudah untuk memaksakan diri, memaksakan kehendak, karena kita pasti yang menjadi hal yang harus kita jaga di situ adalah konsep anti kekerasan itu. Dan itu terus kita munculkan dalam bentuk pembelajaran dan mungkin hal-hal yang lain yang coba kita kembangkan di madrasah. Dan tentu itu tetap kita pantau, kita kawal sehingga proses pengembangan karakter anak-anak itu betul-betul bisa terkontrol, terkendali. Dan itu tentu tidak menutup kemungkinan pasti adalah celah-celah di mana nanti anak-anak juga pada satu sisi punya punya pemikiran yang berbeda, yang itu tentu harus segera kita berikan edukasi, pemahaman agar mereka juga nanti kembali kepada jalur yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi 4 prinsip itu tadi sangat vital untuk terus kita gaunkan di lingkup anak-anak madrasah itu. Agar tidak mudah terprovokasi. Betul, ya Pak ya. Betul, intinya itu. Makanya kita kan agak juga ketika agak sedih juga ketika beberapa waktu yang lalu di wilayah kita muncul terus kemudian yang mempunyai peran kok anak-anak muda yang mestinya itu generasi-generasi yang harus kita jaga, yang harus ternetralisir dari hal semacam itu. Tetapi kemudian ya itu tadilah politik kan gitu ya. Jadi politik itu kalau bahasa kita dulu itu tidak ada kawan yang abadi adalah kepentingan kan itu. Tetapi itu sesungguhnya kadang harus kita coba untuk membuat konsep yang baru. Kawan abadi tetapi kepentingan itu pasti ada. Tapi nanti bagaimana kita kemudian menyelaraskan itu. Paling enggak kan gitu. Lah itu nanti masuk dalam konsep untuk penyelarasan itu terkait dengan konsep moderasi beragama itu. Jadi itu makanya itu yang harus betul-betul kita upayakan. Dan selama ini kita di Kementerian Agama juga menggerakkan teman-teman potensi-potensi yang ada di kita untuk terus mengawal pengembangan moderasi beragama itu di masyarakat melalui para penyuluh, melalui para tokoh-tokoh masyarakat yang tentu ada di sekitar kita. Oke, Pak. Pak, ini ada kopi, jenengan ngopi Pak? Nggih. Monggo bisa siap. Cicipin Pak. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan masih banyak banget ini. Oh gitu ya, siap. Ini jadi semakin menarik nih Mbak, pembicaraan masalah pemilih. Pemilih ya. Iya. Terus kita lanjut ya Pak ya. Oke. Nah, saat ini kan sekolah-sekolah menerapkan kurikulum merdeka dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5.
Dan Kemenak ada kurikulum berbasis cinta atau KBC ya Pak Nggih, ya. betul. Yang salah satu temanya adalah suara demokrasi. Hmm. Boleh diceritakan nih Pak ke teman pemilih bagaimana implementasi nyata atau contoh menarik dari program ini di madrasah-madrasah Kabupaten Kediri. Kita teman-teman di madrasah memang ya terutama sejak kepemimpinan Profesor Dr. Nazaruddin Umar itu memang kan kemudian memunculkan namanya kurikulum berbasis cinta itu. Yang kita melihat bahwa ada 5 poin penting kan di situ yang dimunculkan, dan itu sangat penting secara keseluruhan karena itu kemudian akan menjadi bagian daripada upaya Kementerian Agama untuk menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam 5 konsep itu ke dalam diri anak-anak, ke dalam diri siswa, dan ke dalam diri masyarakat. Nah, terkait dengan itu, kurikulum berbasis cinta ini ya tentu kaitannya dengan siswa dan siswi madrasah kan gitu. Dan itu coba untuk kita terus kembangkan. Maka di 2 tahun terakhir ini teman-teman Kementerian Agama terus mengupayakan agar ada satu pola yang terbaik dalam rangka untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta itu kepada anak-anak di madrasah. Nah, 5 hal penting itu yang saya pikir menjadi poin penting kita dalam rangka untuk membangun karakter anak-anak ini. Yang pertama itu cinta Tuhan dan Rasul-Nya, cinta Allah dan Rasul-Nya. Jadi anak-anak harus kita bangun dari awal konsep bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bertuhan. Karena di negara Indonesia ini ya semuanya harus bertuhan kan gitu. Orang-orang yang bertuhan. Kemudian dengan itu mereka bisa menumbuhkan rasa cinta mereka kepada Tuhan, kepada Allah, dan kepada Rasul-Nya. Dan ini tentu sudah masuk di dalam pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam materi-materi pelajaran yang ada di madrasah. Dan itu menjadi poin penting awal, karena sekali lagi kita ini kan tidak bisa lepas dari konsep ketuhanan itu. Bagaimana kemudian kita ini lahir, awalnya bagaimana kan gitu. Jadi proses-proses itu yang kemudian membangun pemahaman kita bahwa kita itu ya memang harus menjadi orang yang betul-betul bertuhan. Dan mencintai Tuhannya, mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya sebagai bagian daripada ajaran Rasul-Nya itu yang membawa ajaran itu sehingga sampai kepada kita. Maka kecintaan itu harus kita tumbuhkan dengan banyak pola. Mungkin kalau di madrasah kita terbiasa dengan membiasakan anak-anak untuk sholat berjamaah, sholat duha. Itu yang terus dibangun dalam rangka untuk terus menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhannya. Kemudian cinta dengan Rasul itu nanti ada kegiatan-kegiatan pengiring pendampingnya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana sejarah Nabi kita ketika kelahiran. Akhirnya ada mulutan, ada sholawatan dan sebagainya. Hal semacam itu penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak, kita jadikan sebagai bagian daripada edukasi kita, termasuk dalam membentuk karakter mereka. Karena ini nanti juga akan berimbas kepada bagaimana anak-anak ketika nanti merespon sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang lebih besar, termasuk diantaranya masalah demokrasi. Gitu ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua itu cinta dengan ilmu. Bagaimana anak-anak itu kita berharap betul-betul mempunyai keinginan yang kuat untuk berjuang dalam rangka untuk membekali diri mereka dengan ilmu. Karena ilmu ini sekali lagi adalah sesuatu yang penting. Sangat penting, bukan hanya penting, sangat penting. Sangat penting. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat Al-Qur'an itu, orang-orang yang berilmu itu sudah dijanjikan derajatnya itu akan diangkat oleh Allah, kan gitu. Nah, itu yang kemudian harus menjadi motivasi bahwa mereka tidak perlu khawatir ketika mereka itu mempunyai ilmu. Makanya kalau kita di lingkup Kabupaten Kediri ini pondok-pondok pesantren sudah terbiasa ngaji dan sebagainya. Dan insya Allah mereka yang terbiasa dengan itu kan juga tidak terlalu khawatir dengan apa-apa yang ada di sekitar mereka terkait kehidupan mereka. Karena mereka terbiasa dengan sesuatu yang sudah terinternalisasi, nilai-nilai keagamaan yang terinternalisasi di dalam diri mereka. Jadi itu. Kemudian yang ketiga ada cinta alam dan lingkungan. Ini termasuk
gerakan besar yang juga dilakukan oleh Kementerian Agama melalui program ekoteologi. Dan ini juga terus kita lakukan, termasuk di madrasah-madrasah. Anak-anak kita bimbing, anak-anak kita arahkan agar mereka menjadi anak-anak yang cinta lingkungan. Kita ajak untuk menanam tanaman, kita ajak untuk menjaga lingkungan. Jadi ini nanti secara langsung akan menjadi bagian yang terinternalisasi di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini juga penting. Nah, kalau kita di Kementerian Agama juga setiap tahun kita mengadakan, ketika Hari Amal Bakti itu kita juga melakukan kegiatan namanya penanaman 1.000.000 pohon. Nah, nanti kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, begitu. Nanti kita laksanakan di mana. Seperti yang kemarin itu kita laksanakan di daerah Kecamatan Punju, di Punju sana. Nah, kemudian yang keempat itu cinta diri dan sesama. Ini juga merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka untuk proses penguatan karakter anak-anak kita, agar mereka juga betul-betul mencintai diri mereka dan mencintai sesama mereka. Ketika mereka bisa melakukan itu, maka insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang sudah siap dengan dirinya sendiri. Sudah siap dengan dirinya sendiri. Bahkan dalam berpolitik pun, sesungguhnya politik yang perlu kita tanamkan juga itu politik untuk kepentingan diri sendiri. Kan gitu, bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita berupaya agar diri kita itu betul-betul siap dengan apa yang akan kita hadapi. Mungkin dalam konteks keseharian, karena hari ini kita sudah melihat begitu luar biasanya perkembangan teknologi, maka kita juga harus membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan teknologi kan gitu. Termasuk mungkin masalah-masalah kesehatan yang sederhana. Ketika kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan, maka anak-anak harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kemudian mereka bisa terus menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidup, pola makan, pola pergaulan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan sangat penting. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian harus betul-betul kita munculkan kepada anak-anak kita. Dan itu nanti ketika sudah betul-betul menjadi bagian dari diri mereka, maka insya Allah hal-hal yang terkait dengan orang lain pun akan bisa terakomodir. Terus kemudian cinta dengan sesama, artinya bisa menghormati, menghargai orang lain. Kalau bisa menghargai, menghormati orang lain, artinya insya Allah tidak akan ada kekerasan. Tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada bullying, tidak akan ada perundungan dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa mereka sama-sama saling membutuhkan, mempunyai keterikatan, sehingga mereka itu merasa bahwa orang lain itu sama dengan dirinya yang harus betul-betul dicintai, disayangi, yang itu merupakan nilai-nilai yang harus ditumbuhkan. Insya Allah dengan itu maka problem-problem kemasyarakatan yang nanti mungkin terkait dengan ketika ada event-event pemilihan itu, insya Allah sudah akan terselesaikan dengan itu. Ketika mereka sudah betul-betul menjadikan itu menjadi bagian daripada dirinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini cinta tanah air lah. Ini kaitannya dengan pemilih ini, cinta tanah air. Karena apa? Ketika seorang pelajar mengaku cinta dengan tanah air, maka dia harus betul-betul memanfaatkan kesempatannya untuk menjadi pemilih yang baik. Menjadi pemilih yang baik, sehingga nanti akan muncul pemimpin-pemimpin sesuai apa yang diharapkan bersama. Pemimpin yang baik, yang mengayomi, yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, yang betul-betul cocok, sesuai lah dengan apa yang diharapkan masyarakat. Maka ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kita harus menjadi pemilih yang baik. Jangan sampai nanti kita golput, kan gitu. Ini jangan sampai golput karena suara kita ketika kita sudah masuk pada usia pemilih, maka suara kita akan menjadi suara yang berharga. Mungkin hanya satu orang, tetapi ketika dikalikan kan gitu. Maka itu sangat berharga dan itu juga ikut menentukan nasib negara kita 5 tahun ke depan. Minimal 5 tahun ke depan. Minimal 5 tahun ke depan. Maka kita sangat berharap anak-anak kita yang ada di Madrasah Aliyah pun juga ikut betul-betul memberikan kontribusi terbaiknya, terutama dalam proses politik yang terus berjalan, dan juga memberikan peran terbaiknya ketika mereka harus menjadi bagian daripada proses politik itu sendiri.
Baik Bapak, bagus sekali ya program-programnya itu tadi yang disebutkan Nah, panjenengan, teman apa siswa-siswi itu bisa aware terhadap lingkungan sekitarnya nggih, dengan negara terutama ya Pak betul ya. betul. Terus untuk selanjutnya nih Pak, pemilihan ketua OSIS di sekolah kan sering disebut sebagai miniatur Nggih demokrasi nih ya Pak nggih. ya. Menurut pandangan Bapak, apakah proses ini sudah cukup efektif untuk melatih mental kepemimpinan dan kedewasaan berpolitik para pelajar kita nih Pak? Nggih. Dalam skup yang kecil mungkin di lingkup madrasah gitu itu sudah sangat luar biasa. Luar Paling biasa. tidak itu merupakan bagian awal pengenalan siswa-siswi kita di dunia politik kan gitu ya, Wah, di betul dunia Pak. politik. Bagaimana kemudian itu menjadi miniatur karena nanti ketika di luar pun itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar tetapi dengan pola yang ya hampir sama lah kan begitu. Maka itu sangat penting memang ada proses-proses seperti itu di sekolah, di madrasah agar mereka juga sudah mengenal sejak awal sehingga ketika mereka nanti terjun pada apa dunia yang sesungguhnya di Iya, dunia politik mereka juga tidak terkaget-kaget lah. sudah siap Sudah gitu ya siap, Pak ya. nah, sudah siap. Dan itu menjadi sangat penting karena mau nggak mau kita kan memang harus membekali anak-anak kita dengan hal-hal yang secara teknis nanti mungkin yang pasti berbeda ketika di Iya, lapangan kan gitu. iya Tapi betul. hal-hal pentingnya sudah terbekali dengan baik sehingga mereka sudah siap. Nah, termasuk di konteks itu tentu itu menjadi bagian penting juga dalam rangka anak-anak terus membangun komunikasi. Ya, komunikasi ini kan hal yang sangat penting dalam dunia Betul. politik. Bagaimana kemudian mereka mencoba untuk mensinergikan satu dengan yang lain antara kelompok yang ada di sekolah di madrasah itu sehingga nanti pada intinya itu semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala, tanpa ada kekerasan, tanpa ada intrik kan gitu. Iya. Tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik dan sukses. Dan ini menjadi pembelajaran awal yang sangat penting untuk anak-anak kita. Gitu Dan ya saya Pak ya. pikir itu sangat 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 relevan lah, sangat cocok untuk pembelajaran awal di dunia pendidikan pada madrasah dan sekolah. Gitu ya Pak ya. Terus bagaimana nih Pak, Kemenak memastikan bahwa lingkungan pendidikan keagamaan di Kediri tetap netral, bebas dari intervensi politik praktis, namun siswanya tetap melek soal politik Pak. Nggih. Jadi masalah netralitas memang harus tetap kita jaga. Iya. Makanya kita sekarang itu kan betul-betul harus sangat berhati-hati, terutama ketika ada event-event yang sifatnya nasional terkait dengan pemilu lah Iya. katakan. Makanya kita kemarin itu beberapa waktu yang lalu ketika pemilu kan kita tidak boleh aneh-aneh. Iya. Wong kita foto aja agak-agak aneh gitu menjadi Iya. sorotan, menjadi Betul. laporan dan sebagainya. Karena itu Sekali. dianggap sebagai satu cara keberpihakan kita Iya. kepada satu partai atau satu kelompok atau satu golongan. Maka kita harus berhati-hati. Dan itu juga perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa ketika proses itu berlangsung maka kita betul-betul harus mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita bagaimana kemudian itu tidak memberikan imbas yang negatif lah kepada persepsi masyarakat. Oh iki anunya begini, oh pasti pilihannya ini ya. Itu kan hal-hal mungkin yang perlu diketahui juga oleh anak-anak. Tapi sejauh ini insya Allah kita juga terus memberikan penguatan kepada anak-anak siswa dan siswi kita agar mereka terus menjadi orang-orang yang bisa lah menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada saat ini ya Pak. Saat ini. Oke, Pak. Terus jika melihat fenomena golput saat ini nih Pak, di kalangan generasi muda yang kecewa dengan realitas politik saat ini, apa tanggapan Bapak dari sudut pandang moral dan agama nih Pak? Sekali lagi kita harus mengantisipasi itu memang. Karena sekali lagi golput itu sesuatu yang sesungguhnya jauh dari cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Karena artinya di situ berarti kita mengabaikan kesempatan kita untuk bisa ikut andil dalam dunia politik. Maka kita harus memberikan pembelajaran yang sungguh-sungguh kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin saat ini, mungkin di lingkup pelajar-pelajar itu banyak kekecewaan-kekecewaan. Tetapi harus kita kuatkan bahwa
hal-hal semacam itu merupakan bagian daripada proses perkembangan politik yang ada. Betul. Tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap bisa memberikan peran terbaik kita, memberikan kesempatan terbaik kita untuk ikut andil dalam proses itu. Kita kan tidak tahu nanti itu akan bisa memberikan pengaruh apa enggak kan gitu. Harapannya memang anak-anak yang mempunyai pandangan, wah lebih baik golput, wah lebih baik kita sudah sangat kecewa dan sebagainya. Itu menjadi pembelajaran betul agar anak-anak bisa melihat itu secara lebih realistis. Bahwa segala hal mungkin ada sisi-sisi celah-celah yang mungkin akan menjadikan kita merasa kecewa dan sebagainya. Tetapi tentu kita harus lebih menguatkan lagi bahwa justru di situ kita harus memberikan peran terbaik kita agar nanti kontribusi yang kita berikan dalam konteks itu bisa betul-betul menemukan hal yang paling baik lah, gitu. Itu yang penting. Makanya anak-anak memang tetap harus diberikan penguatan, diberikan penyadaran. Walaupun kembali lagi nanti ya akhirnya kepada mereka, apa kata mereka kan gitu. Tetapi penguatan-penguatan ini tetap perlu agar mereka juga mempunyai persepsi yang sama dengan kita bahwa wujud kecintaan kita terhadap tanah air itu adalah menjadi pemilih yang baik. Bagaimana kemudian dengan menjadi pemilih yang baik itu kita berharap bisa memunculkan, melahirkan calon pemimpin yang berkualitas yang tentu baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul sekali. Iya Pak. Terus jika Bapak harus memberikan satu kata atau satu kalimat yang menggambarkan profil pelajar demokratis masa kini nih Pak, apa kata yang paling tepat menurut Bapak? Oke. Jadi gini, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka kita harus menjadi pemilih yang cerdas, kritis, tapi juga bertanggung jawab. Gitu ya Pak ya. Jadi ketika kita bertanggung jawab, maka ada kontribusi yang bisa kita berikan di situ. Karena sekali lagi itu tadi memang peran kita sangat luar biasa, terutama pemilih-pemilih pemula ini yang terkadang mereka kan karena belum banyak mengenal lapangan kan gitu. Mereka harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Maka mereka harus menjadi pemilih yang cerdas, yang kritis, tetapi juga bertanggung jawab. Iya, betul sekali Pak. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa pesan khusus atau closing statement dari Bapak untuk seluruh pelajar di Kabupaten Kediri agar mereka bisa menjadi agen perubahan yang cerdas dan berakhlak dalam berdemokrasi? Monggo Pak. Oke, terima kasih anak-anakku yang tercinta, semua warga madrasah. Kesempatan kita untuk bisa memberikan kontribusi terbaik kepada negara harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan menjadi pemilih yang baik, sekali lagi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis, yang dengan itu kita kemudian bisa memilah mana yang mungkin bisa kita lakukan dan mana yang mungkin harus kita tanggalkan. Maka menjadi pemilih yang baik itu tidak mudah, tetapi tetap harus kita ikhtiarkan agar kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin sesuai dengan apa yang kita harapkan, pemimpin-pemimpin yang baik, yang mempunyai tujuan mulia, yang juga mempunyai konsep yang luar biasa, yang itu insya Allah akan bisa semakin membawa daerah kita mungkin atau negara kita menjadi yang lebih baik. Gitu Mbak Ning. Oke Pak, baik. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Terima kasih. Kediri. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penguatan untuk kita teman-teman di madrasah sehingga anak-anak kita yang ada di madrasah juga bisa memberikan hal terbaiknya lah, kontribusinya dalam rangka untuk terus menguatkan proses politik yang ada di daerah kita. Oke Pak, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi teman pemilih
yang Amin, sedang amin, amin, menyaksikan amin, podcast amin. kita hari ini. Nggih. Dan Mudah-mudahan Mbak Ning. ya, amin, amin. Dan sukses selalu untuk Bapak Terima dan kasih seluruh doa jajaran restunya, sukses Kemenang juga selalu Kabupaten untuk Kediri. KPU Kabupaten Kediri. Oke, dan untuk teman pemilih, jangan lupa untuk selalu follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya medsos KPU Kabupaten Kediri. Sebelum closing nih Pak, saya punya pantun ini Pak. Wah ini kalau pantun ini nyerah saya. Oke, gini nih Pak, bunyi pantunnya. Ke Kediri membeli ketela. Nah, ini jawabannya apa ini? Peh gitu atau? Pulangnya Cakep. singgah membeli pita. Cakep. Terima kasih atas ilmu dan cerita. Mari rawat demokrasi untuk Indonesia. Ya, cakep. Luar biasa. Terima kasih, Pak Ning. Oke, terima kasih Pak dan teman pemilih. Saya Agustiningsih pamit undur diri. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.